الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لأن تنهو فتعلم آية من آيات ربك، آية من آيات ربك أو من كتاب الله، خير لك من أن تصلي 100 مرة، ولأكثر هو فتعلم بابا من علم الله قائلا به أو لم يعمل، خير لك من أن تصلي 1000 مرة 1000 ركعة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur seraya memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian atas segala limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua. Semoga nikmat tersebut berkekalan hingga kita menghadapnya kelak. Wabil khusus nikmat tertinggi, termulia, teragung, terindah, termahal dan paling tersegala-galanya, nikmat yang tak terhingga kelezatannya, yakni nikmat iman dan Islam. Karena pastinya hanya itu sebetulnya yang kita cari di dunia ini. Orang yang sibuk mencari keindahan hijau ranaunya dunia, maka dia akan menemukan fata morgana belaka dan dia akan lelah. Tak ada puasnya bagai meminum air laut. Makin diminum makin menambah haus. Tak ada puasnya. Seringkali ketemu di jalan, orang masih sibuk berkutat dengan urusan dunianya. Ada yang dengan supirnya, ada yang dengan bangunannya, ada yang dengan kantornya, ada yang dengan dagangnya dan sebagainya. Sibuk. Apa kerja orang ini? Apa yang dicari? Dunia kan? Padahal kalau semata-mata niat untuk mencari dunia, pasti tidak akan bisa dibawa mati. Tapi kalau kita mencari nafkah untuk memfasilitasi ibadah demi kebutuhan akhirat, maka dunia itulah yang akan melayani kita. Ketika Allah memanggil dengan seruan undangannya yang indah, azan atau pengajian dan sebagainya, maka dengan sukacita kita menyambutnya, menghadirinya, sehingga dunia tidak menguasai kita, tapi kita yang menguasai dunia. Running low in battery. Yang dapat menguasai dunia. Mungkin di antara yang hadir di sini ada orang-orang yang Allah curahi kecukupan. Namun dengan kecukupannya ini dipakai untuk memfasilitasi dirinya untuk ibadah, guna melaksanakan ibadah. Di sini banyak akademisi, mungkin ada teknokrat, mungkin ada pejabat, tuan-tuan guru, alim ulama dan sebagainya, akademisi, dan seluruh kecukupan atau fasilitas lainnya dari Allah. Tapi itu semua ditaklukkan. Di antaranya kita dapat menghadiri undangan Allah, yakni melaksanakan ibadah Jumat, rangkaian ibadah Jumat. Alhamdulillah. Maka khatib sebagai orang
yang punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan. Apalagi sesuai dengan apa yang jamaah lihat, naik pun harus dibimbing, naik mimbar ini. Maka khatib tidak ada keinginan lain kecuali hanya iman dan Islam saja. Khatib tidak ada keinginan lain kecuali bersama dengan Allah dan Rasulnya saja. Dan khatib hanya khawatir kalau penglihatan khatib di akhirat tidak Allah berikan. Sebagaimana khatib khawatir kalau ketika di akhirat jamaah sekalian malah menjadi tidak melihat. Maka ayo jaga keimanan keislaman kita. Ayo kejar nikmat iman dan Islam. Kita bersama dengan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dunia akhirat kita akan bahagia. Dan mengejarnya itu tak lain dan tak bukan hanya dengan mengimani dan mengilmui Islam serta mengamalkan ajaran Islam. Salawat salam senantiasa tersajikan pada guru agung kita, Tuhan guru agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Begitu pun juga dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, tuan-tuan guru kita, ayah ibu kita, bapak ibu guru kita, bapak ibu dosen kita. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan fadilah salawat salam yang disampaikan kepada beliau dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti jalan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya keseharian Abi Hilman, nama asli telah yang di KTP telah disebutkan tadi Ardian Syah Kurniawan. Baru 3 tahun masuk Palembang ini. Diiringkan dengan niatan kepedihan hati menyaksikan banyaknya orang-orang yang melihat. Barangkali ada yang punya rumah tahfidz, ada yang memiliki kemampuan untuk bikin pesantren. Sedangkan ternyata saya tertarik dan kagum, Masya Allah, tabarakallah, ketika menyaksikan Bapak DKM tadi memberikan imbauan untuk memasuki pendidikan TPA yang tidak dipungut bayaran. Saya terharu. Kenapa? Karena ini amal besar. Generasi kemudian mau dicetak bagaimana, ini bagaimana kitanya. Sekarang banyak paham-paham sesat, maka kita harus menjaga keturunan kita. Zuriyah kita ini, anak cucu kita ini mau dikemanakan? Apa kamu jadi komunis? Apa kamu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, paham sekuler? Ataukah mau jadi memang yang Allah ridhai, yaitu menetapkan diri di dalam Islam? Ini semua tergantung upaya kita. Kita menjaga generasi kita sendiri. Kalaupun ada orang lain yang memang mungkin menyaksikan keindahan Islam dan dia masuk, itu bukan karena paksaan ya, tapi karena kita yang memunculkan keindahan Islam itu sendiri, bukan karena seperti cara mereka maksa-maksa. Dari mulai pemaksaan secara halus dengan mie instan hingga pemaksaan secara kasar, apakah dengan palu arit dan sebagainya. Maka kita di sini sekali lagi menjaga keturunan kita. Salah satunya apa? Dari sejak dini ditanamkan pendidikan keislaman. Gimana caranya? Ya ada TPA. Maka tunanetra pun pasti bisa. Istri saya mengajar di SLB Jalan Sosial. Walau gaji hanya 400.000 sebulan, tapi orang-orang di SLB itu peserta didiknya tidak dipungut bayaran. Kami hanya mengandalkan dana pos yang wallahu a'lam kadang-kadang sering mandek. Ini bukan curhat, hanya sekedar pemberitahuan bahwa masih banyak orang-orang pejabat-pejabat di atas sana yang belum perhatian pada dunia pendidikan karena sibuk dengan bangunan, sibuk dengan menata kota. Kalau bicara menata kota, bangunan Fir'aun, Haman lebih mewah. Tapi yang
dimunculkan oleh Islam, betapa Rasulullah SAW diutus untuk liutammima makarimal akhlak, maka Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, kemudian memberikan ilmu dalam Islam, mengajari kita, membimbing kita, yakhruju minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Terang benderangnya al-Islam, yang lain enggak. Inilah luar biasanya ajaran Islam yang kita ikuti. Maka walaupun memang susah payah, saya pun bentuk TPA ini bukan berarti saya orang mampu, tapi demi mengharap pertolongan Allah, karena Allah menjanjikan in tansurullah yansurkum. Tolonglah Allah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Saya yakin pertolongan Allah itu ada. Sama Pak, teman-teman sekalian, sama. Kami pun tak berani memungut bayaran, apalagi dari santri-santri tunanetra, karena keadaan mereka jauh-jauh datangnya. Kami di Tulang Bawang Sematanggoran, Purnasako, itu menerima peserta didik atau santriwan-santriwati itu sampai dari daerah Mariana, diantar sama orang tuanya. Hanya apa? Hanya karena pengen anaknya bisa ngaji. Tunanetra pengen bisa ngaji dengan meraba-raba seperti ini, hanya karena pengen itu. Ada yang dari Opi, ada yang dari Jakabaring sana, pelaju jauh-jauh. Karena tunanetra bukan seperti di tempat kita, di kota kita sekarang ini, di lorong kita saat ini, di gang kita ini. Orangnya dari orang-orang sekitar. Kadang-kadang anak-anaknya datang, apakah disuruh orang tuanya atau tidak, yang penting datang, tahu-tahu hilang, pulang lagi. Kalau tunanetra tidak begitu, orang tuanya mau tidak mau harus ngantar, harus membimbing sampai pulang lagi. Maka kami tidak berani untuk memungut bayaran. Kami pikir, mana tahu pertolongan Allah itu datang dari mana-mana saja. Mungkin juga dari jamaah di Baitur Rahmah. Allahu a'lam. Mungkin terketuk Allah curahkan petunjuk. Tuh, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra atau TPA-ID, perlu didorong kegiatannya supaya berjalan dengan lancar. Karena ini kaitannya dengan persiapkan generasi yang akan datang. Mungkin kita berkutat dengan kesibukan kita sehari-hari. Minimal generasi kita suruh untuk mengaji, supaya ke depan kalaupun ada yang jadi tuan insinyur, tuan dokter, atau mungkin doktor sekalipun, profesor sekalipun, bahkan pejabat negara, menjadi orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang anti Tuhan, bukan orang-orang yang suka nangkap ulama. Ini kita persiapkan dari sekarang. Tak terkecuali tunanetra Muslim, anak-anak kecil dari kalangan tunanetra yang usianya 7 tahun, bahkan ada yang yatim kami pegang. Semua juga punya hak dan kewajiban, punya hak untuk bertugas dan kewajiban juga untuk menjalankan Islam. Punya hak disamakan dengan orang-orang melihat, punya kewajiban menjalankan Islam sama. Orang awas, orang melihat harus ke masjid, tunanetra juga harus ke masjid, sama. Berangkat dari kesamaan inilah sanggupkah kita bersinergi, saling memfasilitasi, karena kita punya hak dan kewajiban yang sama. Yang beda cuma mata kita. Saya selaku khatib tidak bisa melihat tunanetra, sedangkan jamaah sekalian bisa melihat. Paling bedanya itu. Dan beda-beda hal yang lain yang kami belum mampu melaksanakannya. Termasuk juga hal-hal tertentu yang jamaah sekalian belum tentu bisa melaksanakannya. Masing-masing kita ada lebih ada kurang, jamaah sekalian, tuan-tuan semua yang terhormat. Maka mari kita bersinergi. Dan hal bagi kita sekarang ini memang tidak ada lain kecuali kita memperbanyak keilmuan kita, menambah keilmuan kita. Harus semangat kita, baik itu belajar sendiri maupun juga kita menyokong orang lain untuk belajar. Lihatlah betapa Rasulullah Muhammad SAW, Allah ingatkan. Ini bukan menegur ya sebetulnya. Saya selaku khatib mengingatkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat lembut.
Cuma karena kondisi waktu itu belum memungkinkan, maka Allah mengingatkan dengan surah Abasa wa Tawalla. Surahnya indah. Dia Muhammad Rasulullah SAW berbuka masam dan berpaling ketika datang orang yang tidak melihat padanya. Diingatkan, kalau dalam bahasa kita, dalam tafsirnya, pembesar-pembesar Quraisy itu belum tentu dia mau beriman saat itu. Sedangkan orang buta ini, pejuang disabilitas ini, Umi Maktum radhiyallahu anha yang termasuk 10 orang ahli surga ini, mau belajar, mau bertobat, membersihkan diri. Wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia mau belajar, mau dapat ilmu. Nah, siapapun jamaah yang hadir di sini khususnya dan umumnya dimanapun yang menyokong kegiatan orang-orang disabilitas seperti kami, itu telah meniru jejak langkah sunnah Rasulullah SAW dalam memuliakan Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ini penting. Siapapun itu, maka dia tergolong kategori umat yang menghidupkan sunnah Rasul, memfasilitasi orang dalam mengenyam pendidikan, apalagi tunanetra, itu sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Allahu Akbar. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka dia akan bersamaku di surga. Itu dapat kita, tuan-tuan sekalian. Maka mari sama-sama kita lebih dekat kepada Allah, belajar tentang keilmuan Islam. Jangan puas dengan apa yang ada. Mari kita sokong, kita bantu perjuangan-perjuangan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menggapai keilmuan. Termasuk juga dengan adanya di masjid ini dengan segala fasilitasnya yang Masya Allah menunjang untuk semangat kita beribadah, menunjang untuk semangat kita menuntut ilmu. Maka mari kita sokong. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam pertemuan yang agung, dalam pertemuan yang maha indah, dan kita bisa melihat satu sama lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ittaqullah faqad faza man ittaqa. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan khatib sedikit saja ingin menyimpulkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang sebetulnya cukup panjang, namun khatib akan ambil singkatnya saja. Running low in battery. La antar huwa fata'allama ayatan min ayati kitabillah. Bila ada seorang yang pergi barangkali pagi-pagi buta untuk menuntut ilmu, mengajar atau belajar tentang satu ayat dari kitab Allah atau Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia, khairul laka min an tusalliya mi'ata marrah. Lebih baik dari kamu, orang seperti itu lebih baik dari kamu. Kalau orang itu lebih baik dari apa? Maksudnya lebih baiknya itu dari sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat, dibandingkan dengan belajar seayat Bismillahirrahmanirrahim saja. Itu jauh lebih baik orang yang belajar satu ayat itu daripada orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Dilanjutkan sedikit, wala adharu huwa fata'allama babam min ilmin qa'iman bihi aw lam yu'mal. Dan juga orang-orang yang
dia itu banyak mempelajari ilmu, minimal satu bab saja dalam ilmu, baik itu ilmu itu yang diamalkan maupun yang tidak diamalkan. Yang tidak diamalkan seperti ilmu keyakinan kepada Allah itu berbentuk keyakinan, yang diamalkan seperti sholat dan sebagainya, maka itu akan lebih baik dari min an tusalliya alfa rak'atin. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi belajar untuk menuntut ilmu, memperkuat iman, itu memang luar biasa keutamaannya. Dalam sebuah ayat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir berguna, bermanfaat untuk kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyemangati kita untuk meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim 'azim sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ahlik al kafarata wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan muslimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi kulli makan muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal munkar wal zalazil wal mihan su' wal fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldan muslimin 'amma. Ya rabbal alamin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana ya mujibas sayyidin, ampuni rahmati berkahi kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, baik yang sehat maupun yang sakit, besar maupun kecil. Tolong ya Allah, ampuni berkahi rahmati kami ya Allah, naungi segenap langkah, gerak langkah, rezeki, umur, kemudahan, urusan, kabul hajat dan kebaikan lain. Lindungilah kami dari segala macam penyakit, bala bencana, fitnah, keji, mara bahaya dan keburukan lain, terutama tipuan, godaan, kejahatan, maka syaitan rajim. Kabulkan doa kami ya Rabbana, terutama yang telah berbuat berbagai macam kebaikan, baik zakat, infak, sedekah maupun hablum min Allah secara langsung pada Engkau ya Allah. Curahilah kebaikan demi kebaikan, bal yazdad, tambahlah rezekinya, tambahlah umurnya dalam keberkahan ya Rabbana. Tambahlah segala-gala yang baik ya Allah. Balaslah jamaah Masjid Baitur Rahmah ini ya Allah dengan izin-Mu biiznillah tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz wa qahhar ya bari serta rusul ya Allah ya Rabbana ya rabbal alamin. Sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala fadlihi yutikum wa dhikrullahi 'azza wa jalla akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.